Oke, baiklah. Hari ini kita akan bahas tools yang berikutnya ya dari desain sistem dengan menggunakan traditional approach, yaitu membuat data flow diagram atau DFD ya. Jadi traditional approach itu akan menggambarkan kegiatan sebagai proses yang dilakukan oleh orang atau komputer yang akan kita buat nanti ya. Jadi kita baca dulu konsepnya. Data flow diagram itu merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam suatu diagram. Apakah input dan output, proses, dan penyimpanan data. Yang ditekankan itu adalah aliran data. Ya, jadi ini merupakan alat bantu lain ya selain yang kita bahas minggu lalu, yaitu data flow diagram. Nah, ini adalah notasi atau simbol dari DFD. Jadi ini ada beberapa simbol. Yang pertama itu adalah simbol proses, digambarkan seperti ini. Jadi ada dua pendapat, ada yang menurut Jean and Serson, ada yang menurut De Macro. Yang paling umum dibuat itu menurut De Macro. Nah, proses ya kalau menurut Jean and Serson diberi namanya apa sama. Kalau dia Jean and Serson dia bentuknya seperti ini, kalau dia De Macro dia bentuknya lingkaran. Proses adalah apa yang dilakukan ya. Proses itu biasanya diawali dengan kata kerja. Oke. Simbol yang kedua yaitu data flow, digambarkan dengan arah panah atau arrow ya. Ini adalah simbol untuk data yang mengalir dari satu simbol ke simbol yang lain. Jadi dibuat apa nama datanya ya. Kemudian simbol yang ketiga itu adalah data store. Ini adalah tempat untuk menyimpan data ya, tempat untuk menyimpan data. Karena yang akan kita buat itu adalah perangkat lunak atau program, itu biasanya tempat menyimpan datanya adalah dalam bentuk tabel atau file. Kalau di database tabel gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah external entity, digambarkan dengan gambar 4 persegi panjang. Ini adalah entitas luar. Jadi ini adalah entitas di mana dia terhubung dengan sistem yang akan kita buat, tetapi dia tidak berada di dalam sistemnya atau tidak mengolah datanya. Nah, sehingga dari yang tadi itu dapat disimpulkan seperti ini. Ya, ini adalah simbol dari external entity yang merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lain. Nah, jadi dia bisa seperti ini ya, bisa jabatan, bisa nama organisasi, bisa nama sistem, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah proses, merupakan proses seperti perhitungan aritmatik, penulisan suatu formula atau pembuatan laporan atau apapun yang dilakukan oleh sistem. Yang ketiga yaitu data store atau tempat penyimpanan data, itu dapat berupa file atau database pada sistem komputer atau catatan manual. Yang berikutnya itu adalah data flow atau arus data, itu mengalirnya di antara proses, simpan data, dan kesatuan luar atau external entity ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, tidak ada hubungan langsung antara entitas dengan data, jadi harus melalui proses. Artinya semua simbol, baik itu external entity, baik itu data store, semuanya harus dihubungkan dengan proses. Tidak boleh misalnya dari external entity ke external entity ya, atau dari external entity ke data store, atau data store ke external entity, atau dari data store ke data store. Semuanya itu harus melewati satu proses. Nah, satu lagi yang perlu Anda perhatikan bahwa kalau ada simbol proses harus ada data yang masuk ya, dan harus ada data yang keluar. Oke. Kemudian nah, di dalam penggambaran data flow diagram atau DFD itu ada level-levelan namanya. Yang pertama yang kita buat itu adalah diagram konteks atau sering disebut sebagai diagram level 0. Yang berikutnya adalah diagram level 1. Yang seterusnya itu adalah diagram level 2 dan seterusnya. Tergantung dari proses sejauh mana dia akan kita pecah kembali. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh dari diagram konteks
atau DFD level 0, di mana syaratnya atau ketentuannya hanya ada satu proses. Nah, biasanya nama proses yang ada di diagram konteks itu adalah tema dari sistem yang akan kita buat. Misalnya seperti ini merupakan tema dari Holiday Travel Vehicle Sales System. Ya, dia akan membuat sistem untuk angkutan libur, ya, angkutan travel libur. Nah, ini dia terdiri juga dari beberapa external entity, ya, seperti yang kita lihat di contoh, ada salesperson, ada customer, ada shop manager, dan ada owner. Dan beberapa data flow. Nah, ini data flow ya. Panah ini adalah data flow-nya. Nah, ini contoh dari diagram konteks. Oke, contoh lain ya dari sebuah diagram konteks, tarik satu simbol proses untuk proses bisnis atau sistem yang dimodelkan tanpa nomor dan nama untuk proses sistemnya. Nah, seperti ini kan tanpa nomor. Itu kalau dia tanpa nomor biasanya dia merupakan diagram konteks. Sama seperti yang tadi ya. Ini menggunakan simbol yang lain, cost registration system. Jadi dia akan membuat sistem registrasi mata kuliah di mana dia terhubung dengan external entity, faculty member, academic department, dan student. Ya, data yang mengalir itu adalah schedule, enrollment request, schedule data, dan class list. Nah, ini penggambaran data flow yang lengkap ya, yang pelepelan tadi. Nah, ini diagram konteksnya yang belum ada data store atau tempat menyimpan data. Kemudian proses yang ada di diagram konteks kita pecah lagi menjadi beberapa proses. Seperti yang dicontoh bisa Anda lihat, schedule course, kemudian enroll student, dan produk class list. Nah, jadi proses yang ada di diagram konteks dipecah menjadi 3 proses lagi. Kemudian dia juga menghasilkan 3 data store, yaitu data store student, course enrollment, dan open course. Jadi ada 3 data store lagi dan ada juga 3 external entity. Jadi external entity yang ada di sini itu tidak berubah. Ya, external entity yang ada di sini tidak berubah. Begitu juga dengan data flow yang ada di sini tidak berubah, tetapi hanya ditambahkan dengan data flow dan data store yang baru. Ya. Nah, pecahan dari diagram ini itu dipecah lagi menjadi beberapa diagram lagi. Nah, kalau kita lihat penomorannya 11, 12, 13, ini artinya dia pecahan dari proses yang pertama di level sebelumnya, ya, schedule course tadi. Mana dia dipecah menjadi 3 proses lagi. Nah, dia tetap menghasilkan data store yang sama dengan yang di atas, ya, yang sama. Atau contoh lain, nah ini merupakan juga diagram konteks dari sistem informasi penggajian. Jadi kita buat temanya di mana dia terhubung dengan 3 external entity yang lain, ya, di mana pegawai itu memberikan data pegawai dari program yang dibuat atau dari sistem informasi penggajian yang dibuat itu menghasilkan slip gaji yang akan diberikan juga kepada pegawai. Kemudian personalia itu akan memberikan rekap data absensi dan data lembur, dan juga akan menghasilkan atau akan diberikan kepada personalia yaitu laporan data karyawan. Kemudian direktur juga memberikan berapa biaya dari jabatan, upah per jam, atau kalau ada upah lembur, ya, hasil atau informasi dari sistem itu akan dilaporkan kepada direktur dengan mendapatkan laporan gaji karyawan dan laporan data karyawan. Nah, kalau kita lihat dari DFD ini, ya, ini DFD level 1, ada gambar yang salah. Nah, kalau kita lihat yang pertama yang pasti kita lihat prosesnya dulu nih. Prosesnya ada input nggak, ada outputnya. Ini benar. Proses yang pertama udah benar. Proses yang kedua ada input, ada output juga sudah benar. Proses yang ketiga ada input, ada output juga benar. Proses yang keempat ada input dan ada output juga benar. Oke, proses tidak masalah. Sekarang kita lihat simbol yang lain.
kita lihat yang dari sebelah kiri dulu. Ini adalah external entity menuju ke proses, benar. Ada external entity yang lain menuju ke proses juga, benar. External entity yang lain menuju ke berasal dari proses juga, benar. Sudah benar. Ada juga karyawan juga seperti itu, bendahara juga seperti itu, ya. Kemudian data store juga sudah benar karena dia berasal dari proses dan ke proses, ya, benar semua. Yang salah itu apa? Yang ini nih, nggak boleh dari data store menuju ke external entity, dia harus melewati proses. Nah, jadi kalau kita lihat gambar secara garis besar yang ada di slide ini, yang salah ini di sini. Ya, yang salah ini di sini karena apa? Karena tidak melalui sebuah proses. Ya. Nah, silakan Anda buat DFD dari tugas kita masing-masing berdasarkan objek kelompoknya masing-masing untuk tugas kita berikutnya. Ya, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh lain dari data flow diagram. Saya akan juga memberikan contoh yang lain di video berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.